Gadis Dingin Tuan Muda. Bab 086. Terus dia mutusin gue, kalau bukan karena lo godain, kita pasti masih pacaran. Marahnya tidak terima, dia cukup dikenal di sekolah karena menjadi pacar Raka. Gue nggak godain. Dan kalau lo diputusin, itu urusan lo, berarti ada yang kurang dari lo tanyain sama Raka dong, jangan sama gue, balas Vina kesal. Dia mau pulang, ini hari pertama dia masuk kerja setelah cuti ujian, tidak mungkin dia telat, tapi mantan Raka malah menghadangnya. Itu karena lo yang kegatelan, dan cari muka sama Raka, geram mantan Raka, menatap tidak suka Vina. Lo ganggu waktu gue, kalau mau marah sana marah sama Raka, jangan sama gue, buang waktu tahu nggak, kesal Vina, berjalan menerobos mereka begitu saja, baru saja melewati mereka, sebuah tangan menarik tangan Vina hingga berbalik, dan mendorong Vina ke tanah. Vina yang tidak siap, serta secara tiba-tiba tidak bisa menahan tubuhnya, dia hampir saja terjatuh tapi sebuah tangan menahan tubuhnya. Vina dan yang lain langsung menoleh ke arah seseorang yang baru datang. Mereka bisa melihat Raka yang menahan Vina agar tidak terjatuh, dengan wajah menatap tajam mereka. Apa yang kalian lakukan? Geram Raka menatap tajam mereka. Di dia dulu, dia, gak. Ganggu kita Rak, jawab mantan Raka terbata. Dia baru melihat Raka semarah itu, sebelumnya dia selalu bersikap kocak dan menggombal, tapi sekarang Raka seolah berbeda. Lo pikir gue percaya? Dengar baik-baik, jika gue lihat Vina terluka, lo semua akan tahu akibatnya, peringat Raka tegas. Dia tidak main-main untuk membalas mereka yang berani menyakiti Vina. Raka kok kamu gitu? Kamu tega tinggalin aku demi cewek ini? Tunjuknya ke arah Vina. Iyalah, jelas. Dia lebih baik dari lo, dan gue cinta sama dia, tegas Raka, agar mantannya itu paham. Apa bagusnya dia dibanding aku? Tanyanya tidak terima. Banyak. Bahkan dia jauh lebih segalanya dibanding lo, tekan Raka. Dia akan bersikap tegas pada mereka. Tapi, stop, jangan ganggu gue, atau Vina lagi, kalau sampai itu terjadi, lo akan menderita, sekali lagi Raka memperingati. Sebelum dia membawa Vina pergi dari sana. Ayo kita pergi, ajak Raka, dan merangkul Vina pergi dari sana. Algaskar dan Rahmi, sepulang sekolah tadi, langsung pergi ke tempat di mana Sally berada. Mereka sudah merencanakan pergi hari-hari sebelumnya, tapi tertunda karena ingin menyelesaikan ujian dulu. Dan mereka sudah sampai di depan gudang tempat Sally disekap. Di sana sunyi, tidak ada siapa-siapa, penjaga tidak datang setiap hari, hanya sesekali. Mereka masuk dan langsung menuju tempat Sally. Seperti biasa Rahmi membuka tembok sebagai pintu untuk masuk. Setelah pintu terbuka, mereka bisa melihat Sally yang terbaring dengan keadaan lusuh. Mendengar suara dia langsung bangun. Page 40. Lepaskan saya, teriaknya saat melihat Rahmi dan Algaskar masuk. Saya kesini hanya membawakan Anda makanan, ujar datar Rahmi, tidak mempedulikan teriakan Sally. Tubuh Sally sangat kurus, berbeda sekali saat pertama kali masuk, dia selalu ketakutan, walaupun Rahmi tidak mendatanginya, bukan berarti dia tidak menyiksa mental Sally. Setiap hari Rahmi selalu meneror Sally, dan itu membuat Sally terguncang, ditambah ketakutannya di tempat asing. Sudah beberapa hari dia tidak melihat dunia luar, dia tidak tahu kapan siang dan kapan malam. Page 41. Kalian semua iblis, lepaskan saya, keluarkan saya dari sini. Teriak Sally berusaha turun dari ranjang, keadaannya yang lemah membuatnya tidak bertenaga, untuk sekedar bangun pun sulit, dia tidak pernah makan dengan benar. Ini belum seberapa Sally, kamu akan menanggung lebih dari ini, beritahu Rahmi semakin menakuti Sally. Kalian benar-benar biadab, kalian akan habis kalau Felix tahu ini. Pekik Sally. Sayangnya, Felix tidak tahu keadaan kamu saat ini, yang dia tahu,
kamu sudah di luar negeri, dan bersembunyi dengan aman, tapi kamu tenang saja, saya akan keluarkan kamu dari sini, jika waktunya tiba, ujar Rahmi. Rahmi masih berdiri menatap Sally, dengan Algaskar di sampingnya, menampilkan wajah datar seperti biasa, tidak ada raut kasihan, dia hanya menunggu sang kekasih yang bertindak. Biadab, keluarkan saya. Sally hanya berteriak minta dikeluarkan, dan itu bahkan selalu dia teriakkan walaupun hanya sendiri. Ayo kita keluar, ajak Rahmi. Mereka keluar meninggalkan Sally yang terus berteriak minta dilepaskan. Setelah keluar, Rahmi dengan cepat menutup pintu itu kembali sebelum Sally ikut keluar. Setelah selesai mereka berjalan keluar gedung. Gimana sama pengawalnya? Tanya Algaskar saat mereka sudah di tempat motornya parkir. Kalau mereka selalu ada yang awasi, jadi nggak perlu kita lihat, jawab Rahmi. Algaskar mengangguk, lalu naik ke atas motornya, diikuti Rahmi. Setelah merasa siap, Algaskar menjalankan motornya meninggalkan tempat itu. Mereka akan kembali ke mansion Gutama. Tadi waktu masih di sekolah, Kinan sudah menghubungi mereka untuk datang. Kekek. Raka terus menarik Vina untuk pergi dari sana, tapi saat sudah di koridor yang sepi, Vina berhenti dan melepaskan tangannya dari genggaman Raka. Raka yang merasa kehilangan tangan Vina, langsung berhenti dan menoleh, melihat Vina hanya diam saja. Kenapa? Tanya Raka heran. Apanya yang kenapa? Tanya Vina balik. Kenapa berhenti? Jawab Raka, berusaha bersabar, dia tahu Vina lagi kesal sekarang. Kejadian tadi pasti cukup memengaruhi mood dan emosi Vina, tapi dengan sekuat tenaga Raka akan menghadapi dengan tenang. Raka, mending lo nggak usah gangguin gue lagi. Tegas Vina. Raka menaikkan sebelah alisnya tidak paham. Maksud lo apa? Tanya Raka memastikan. Gue capek Raka, selalu jadi bahan bully cewek-cewek lo, selalu dihina nggak tahu diri, miskin, dan selalu dituduh godain lo. Jelas Vina cukup frustasi. Dia akhir-akhir ini pusing memikirkan pendidikannya, ingin lanjut tapi tidak ada biaya, ingin bekerja saja, tapi dia juga ingin membahagiakan orang tuanya, sedangkan gaji di restoran tidak akan cukup untuk biaya kuliah dan kehidupan sehari-harinya. Vina pusing memikirkan itu semua. Sekolah saja dia masih pusing mikirin biaya hidup, bagaimana kalau harus kuliah? Maaf Vin, maaf kalau gue bikin lo nggak nyaman, tapi janji akan lindungin lo dari mereka, mohon Raka. Dia takut kalau Vina kembali menjauh dan pergi, dia tidak bisa membayangkan itu semua. Raka sedang. Page 42. Mencari informasi tentang kehidupan Vina belakangan ini. Mending lo urusin mereka deh, gue males kalau harus jadi orang yang disalahkan atas putusnya kalian. Masalah hidup gue banyak Rak, gue nggak mau nambah lagi, jelas Vina. Oke, gue akan urusin soal ini dan jelasin sama mereka, tapi lo jangan menjauh lagi, pinta Raka memohon kepada Vina. Yang mantan lo bilang tadi bener Rak, bagusnya gue apa sih? Mending lo sama mereka, daripada sama gue, nggak ada yang bisa gantiin lo, dan nggak ada yang lebih bagus dari lo. Raka tidak menggombal, ini murni dari hatinya. Terserah lo, gue mau balik. Vina langsung berbalik, bersiap pergi dari sana, tapi bersamaan dengan itu, teman-teman Raka datang. Gimana? Lo nggak apa-apa Vin? Tanya Romeo diangguki yang lain. Gue nggak apa-apa Tangsya, jawab Vina. Lah, gue yang nolongin kenapa makasih sama dia? Tunjuk Raka tidak terima. Perhitungan banget sih, kesal Vina menatap tajam Raka, yang ditatap langsung ciut, dan kesal dalam hati karena diledekin Romeo. Tadi mereka ngapain lo aja? Tanya Agnes. Nggak ngapa-ngapain, lagian gue nggak akan biarin mereka nyakitin gue, jawab Vina. Oh iya, kayaknya gue harus balik dulu, Tangs ya semua, gue duluan, pamit Vina, dia sudah terlambat sekali untuk bekerja.
Gue anterin, bukan tawaran, karena Raka tidak ingin dibantah. Vina menoleh ingin protes tapi tahu Raka keras kepala, jadi dia hanya bisa pasrah. Vina berjalan diikuti Raka di belakang, sampai di parkiran, Vina berdiri menunggu Raka mengeluarkan motornya. "Ayok naik," ajak Raka. "Anterin gue ke resto Sidans," pinta Vina. "Ngapain?" tanya Raka pura-pura tidak tahu, jangan sampai Vina tahu keluarganya yang punya restoran. "Gue kerja di sana," jawab Vina. "Oh oke." Setelah menjemput Kiara ke sekolah, kini mereka pulang ke rumah. Di sana dia sudah ditunggu oleh orang tua Bara, untuk membahas soal pernikahan, sebelum menentukan mereka harus berdiskusi agar tidak bersamaan dengan Rahmi dan Algaskar. Beberapa menit mereka sudah sampai di rumah Bara. Rumah Bara cukup ramai, sepertinya keluarga Bara datang semua. Setelah memarkirkan motornya, Bara dan Kiara masuk ke dalam rumah. Kalian udah datang?" sambut Mama Bara melihat anak dan calon menantunya. "Iya mah, di dalam banyak orang ya mah," tanya Kiara merasa sungkan untuk masuk. "Iya, tapi itu cuma keluarga Mama sama Papa, nanti juga akan jadi keluarga kamu," jawab Mama Bara menenangkan Kiara. Page 43. "Ayok masuk," ajak Bara menarik tangan Kiara lembut untuk masuk ke dalam. Mereka akhirnya masuk, dan sampai di ruang tamu. Di sana sudah banyak keluarga Bara yang saling bercengkraman. Ini calon mantunya?" tanya wanita pewarubaya, yang mungkin seumuran mamanya Bara. "Halo Tante," sapa Kiara mencium tangan wanita itu. "Halo anak cantik. Ternyata cantik banget ya, calonnya Raka," pujinya membuat Kiara malu. Dia ditatap oleh semua keluarga Bara. "Sudah ayok duduk," dia malu itu, tegur laki-laki parubaya, suami dari wanita yang menyapa Kiara. "Ayok sayang duduk," ajak mamanya Bara. Kiara, Bara dan mamanya, duduk lalu diperkenalkan satu persatu kepada keluarga besar Bara. Kemudian dilanjut pembahasan acara pernikahan mereka. "Jadi kapan tanggal bagusnya?" tanya salah satu Om Bara. "Kita belum bisa nentuin Om, Algaskar juga akan menikah secepatnya. Kita akan diskusi dulu siapa yang mau dulu," jawab Bara. Dia belum membicarakan ini sama Algaskar, siap yang lebih dulu menikah. Tidak mungkin kalau bersamaan. "Ya sudah, kalian diskusi dulu, siapa yang lebih dulu, lalu kita bahas tanggal," ujar Papa Bara. Algaskar dan Rahmi juga tengah membahas acara pernikahan mereka. Mereka datang cukup terlambat dari perjanjian dengan Kinan, karena mereka datang ke tempat Seli dulu. Mereka juga tidak boleh gegabah dan langsung melangsungkan pernikahan, karena Felix belum diketahui akan merencanakan apa. Jangan sampai dia berbuat kekacauan di acara pernikahan mereka. "Kalian kenapa baru datang? Papa sama papi kalian sudah menunggu dari tadi. Mereka bahkan rela pulang lebih cepat, tapi kalian malah datang terlambat," omel Kinan. Pasalnya perjanjian mereka itu setelah mereka pulang sekolah, tapi ini sudah sore dan mereka baru datang. "Maaf mah, tadi kita lihat Seli dulu," jawab Rahmi tidak enak. "Harusnya memang tadi pulang dulu, tapi Algaskar bilang untuk kesana dulu." "Ya sudah kalian bersih-bersih setelah itu makan, habis itu kita bahas pernikahan kalian, itu pun jika kalian memang benar-benar mau menikah," ujar Kinan. "Iya mah, ayok sayang," jawab Algaskar cepat, lalu menarik Rahmi pergi dari sana. Setelah bersih-bersih dan makan, kini mereka sudah duduk di ruang keluarga, bersama Kinan, Tuan Gutama dan Mando. "Jadi kalian ingin menikah dekat-dekat ini, atau tunggu acara kelulusan?" tanya Tuan Gutama menunggu persetujuan mereka. "Dekat-dekat ini," jawab Algaskar. "Kenapa nggak nunggu acara kelulusan aja?" tanya Rahmi. "Kelamaan sayang," jawab Algaskar santai. Page 44. "Tapi kan Bara juga mau nikah," ujar Rahmi lagi. "Bara mau nikah?" tanya Kinan kaget.
Iya, jawab singkat Algaskar. Sama siapa? Tanya Kinan lagi. Sama Kiara. Kiara siapa? Mama nggak kenal, ujar Kinan. Dia tetangga Baramah, jawab Algaskar, malas menjelaskan. Jadi mereka kapan? Tanya Tuan Gutama. Belum diskusi, jawab Algaskar lagi. Ya sudah kalau gitu, kalian diskusi dulu siapa yang mau dulu, suruh Mando. Aku sama Rahmi, ucap Algaskar. Diskusi dulu sana, jangan langsung mutusin, ujar Mando. Ya udah, kalian diskusi saja dulu, sekarang kita nentuin dulu kalian mau konsep seperti apa. Tanya Kinan menatap Rahmi dan Algaskar. Rahmi dan Algaskar saling tatap, bingung ingin menjawab apa, mereka mana mengerti kayak gituan, yang mereka tahu yang penting nikah udah, kalau soal konsep dan dekorasi mana mengerti. Aku nggak tahu mah, jawab mereka bersamaan. Para orang tua jadi bingung mendengar jawaban mereka. Masa kalian nggak tahu? Ini mau gimana? Acaranya mau di mana? Konsep outdoor atau indoor? Tanya Kinan lagi memperjelas. Mama aja yang urus, putus Algaskar menyerahkan semuanya kepada Kinan. Kok jadi mama? Kan yang mau nikah kalian, bingung Kinan, ini gimana sih, mereka yang mau nikah, tapi malah dia yang disuruh memilih. Aku yang penting sah, jawab Algaskar. Aku ngikut, jawab Rahmi. Para orang tua saling tatap, bingung melihat kelakuan calon pengantin, ditanya malah nggak tahu. Ya udah, nanti mama cariin konsepnya terus kalian yang pilih oke, usul Kinan. Terserah mama aja, angguk Rahmi dan Algaskar. Oke, sekarang kalian pilih baju mau model gimana, habis itu pilih cincin, ujar Kinan lagi. Dan lagi-lagi membuat Rahmi dan Algaskar saling tatap, seribet itu mah. Tanya mereka lagi bersamaan, tidak menyangkan harus ada ini itu. Kan kalau mau nikah emang gini, kalian gimana sih, mending nggak usah nikah kalau gitu, ini nikahnya. Page 45. Jadi atau enggak nih? Kesal Kinan melihat mereka malas-malasan. Jadi, serah. Jawab mereka bersamaan tapi dengan jawaban yang berbeda, mereka saling tatap, Rahmi dengan wajah santai dan Algaskar dengan wajah kesal. Maksud kamu terserah apa? Nggak mau nikah sama aku? Tanya Algaskar sebal. Aku nggak bilang nggak mau, aku kan bilang terserah, kamu sendiri kan tahu, kalau ribet, jawab Rahmi santai. Ya udah kalau gitu, kesal Algaskar. Ya udah apa? Nggak usah nikah. Pastiin Kinan. Ya udah nikah sekarang aja, nggak usah resepsi, jawab Algaskar, membuat mereka menatap horor Algaskar. Aku pikir kamu nggak mau, ujar Rahmi. Mana bisa, aku nungguin udah lama juga, balas Algaskar. Sudah, biar kami yang urusin semua, kalian siapkan diri kalian saja, lerai Tuan Gutama, ini tidak akan selesai jika mengikuti mereka. Tapi Pak, kalau mereka nggak ikut, kalau nggak cocok gimana, ujar Kinan, dia juga ingin menemani anak dan menantunya untuk fitting baju, seperti ibu-ibu pada umumnya. Gini deh, Mama pilihin aja, buat dekor, dan konsepnya, buat cincin dan baju nanti kita ikut buat ukur, tapi modelnya Mama yang nentuin, gimana? Saran Rahmi, dia juga merasa tidak enak dengan Kinan, apalagi harus merepotkan tapi Rahmi benar-benar tidak tahu untuk masalah seperti ini, dulu dia mana pernah mau mengurusi hal yang tidak penting. Oke deh, Mama setuju, kalau gitu nanti Mama kabarin lagi kapan kita urusin soal baju dan cincin, mending kalian istirahat, pasti kalian capek kan. Suruh Kinan, dia akan mengurus acara pernikahan anaknya, kebetulan punya teman yang memiliki butik. Iya mah, jawab mereka. Rahmi, Papi mau pulang, kamu mau ikut atau masih mau di sini? Tanya Mando berpamitan kepada Rahmi.
Rahmi mendongak menatap Algaskar, sejujurnya dia juga ingin pulang, tapi tidak enak dengan Algaskar. Kenapa? Tanya Algaskar. Aku pulang sama papi boleh ya? Izin Rahmi. Ya udah nggak apa-apa, nanti juga aku mau ke markas, setelah dari markas aku ke sana, ujar Algaskar memberi izin. Makasih ya Al, senang Rahmi. Iya, hati-hati ya, pesan Algaskar mengusap rambut Rahmi lembut. Iya, Mah, Pah, Rahmi pamit pulang dulu ya. Sama papi, pamit Rahmi kepada Tuan dan Nyonya Gutama. Nggak mau makan malam dulu, kok buru-buru sih pulangnya? Tanya Kinan, dia berharap mereka mau makan malam bersama.